Shalom, selamat malam saudara kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana dengan doa dan puasa pada hari ini? Lancar? Ya, puji Tuhan ya. Kita sudah melewati hari pertama, kedua, ketiga, dan hari ini adalah saatnya hari yang terakhir di mana kita sudah menjalankan doa dan puasa kita. Tuhan telah memberikan kita kekuatan dengan kita berdoa dan berpuasa, kita tidak menjadi sakit, tetapi kita lebih dikuatkan oleh Tuhan. Ya, saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kita tinggal, di dalam Tuhan, kita menjadi ada damai, kita menjadi ada pengharapan. Hidup kita bukan berarti lancar-lancar saja, tetapi kita tetap ada pertolongan, ada berkat dari Tuhan. Saat ini kita sama-sama akan bersekutu, memuji Tuhan, dan kita akan juga merenungkan firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian kita oleh kuasa darah-Mu. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan-Ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir
kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur. Kami anak-anak-Mu yang berdosa ini, yang hina ini, yang seharusnya tidak layak menghadap Engkau Tuhan, tetapi Tuhan, Engkau telah melayakkan kami. Kami telah melakukan doa dan puasa di hari yang keempat ini Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan kami kekuatan, Engkau telah memberikan kepada kami kesehatan. Engkau juga memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin bersama-sama memuji nama Tuhan. Kami ingin juga merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga ada di tengah-tengah kami. Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan, Engkau jamah setiap hati kami. Tuhan juga campur tangan di dalam persekutuan ini dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kami pulang membawa berkat Tuhan. Kami pulang juga akan selalu mengingat akan apa yang kami renungkan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bukan karena kuat kita, bukan karena kehebatan kita, kita dapat menjalani doa dan puasa ini. Tetapi karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan, kita dapat melewatinya dengan baik. Di dalam Tuhan kita mempunyai pengharapan. Pengharapan itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita ketahui, tetapi kita percaya. Itu namanya iman. Ya, jadi kita mempunyai iman di dalam Tuhan sehingga ada damai di dalam hati kita, ada sukacita di dalam hati kita. Kita tinggal di dalam Tuhan. Kita pujikan pujian kita, harapanku. Nyata dalamku.
persekutuan kita pada malam hari ini akan disampaikan oleh penginjil Sulaiman dengan tema sebentar, diutus ke dalam. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita pujikan lagu Terlalu Besar. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah ku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tempat dan waktu kami persilakan Pak Sulaiman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari terakhir di mana kami bisa mengadakan doa puasa. Ya Tuhan, meskipun kami tidak sempurna di dalam proses ini, akan tapi ya Tuhan kami akan percaya Engkau memberikan kami kesempatan, paling tidak untuk mencicipi akan penderitaan Tuhan, tatkala Engkau meregang nyawa di atas kayu salib, mati untuk menebus kami. Karena itu Tuhan, ajarlah kami menjadi orang yang sungguh-sungguh tahu diri bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa dan tidak layak. Karena itu Tuhan, jika kami mulai merasa bahwa kami sesuatu, maka ampunilah kami Tuhan. Sebab kami hanyalah debu di hadapan-Mu ya Tuhan.
Kami serahkan saat ini, kami akan merenungkan firman Tuhan. Bila Engkau yang akan berbicara lewat hamba-Mu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saya tidak akan tanya Anda berpuasa apa enggak, karena itu melanggar. Karena puasa adalah urusan Anda dengan Tuhan. Amin. Benar enggak? Kalau gitu kita ingin melihat apa yang Tuhan mau katakan bagi kita pada malam hari ini ya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bisa enggak minta kerjasamanya ya, jadi satu aja di sini ya. Yang sebelah sini, mungkin yang situ muat enggak ya? Seperti tadi malam, jadi satu saja di sini ya. Jadi tidak terlalu lebar ya. Silakan dengan hormat. Ya, karena dari tadi malam ini tidak dibuka ya. 2 baris ini saja ya. Silakan pindah saja. Ya, mohon kerjasamanya ya. Oke. Nah, sini masih banyak kosong ya. Oke. Nah, saya minta kerjasamanya yang duduk paling belakang, maju. Karena kursi itu adalah kursi yang penuh godaan, jadi silakan maju. Ya, maju saja. Yang paling belakang, silakan maju. Yang kursinya Pak Hasan itu, ya, silakan. Nah, sini masih banyak kosong ya. Oke, terima kasih untuk kerjasama Bapak Ibu ya. Oke, sudah siap belajar firman? Sudah siap belum? Siap ya. Terima kasih pertama untuk guru-guru sekolah minggu ya, sudah mimpin malam ini. Wah, luar biasa ya. Kita akan kembali melanjutkan pada hari terakhir Yohanes 17 Bapak Ibu ya. Yang akan kita baca dari ayat 6 sampai ayat yang ke-19 ya. Yohanes 17 ayat 6 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membaca ayat yang ke-6 Bapak Ibu, ayat yang ke-7, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-16. Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kita baca sama-sama ayat 16, 1, 2, 3. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Nah Bapak Ibu, tema malam ini adalah diutus ke dalam dunia ya. Jadi kalau kita membaca rentetannya, kemarin temanya apa? Kemarin apa? Kesatuan? Ya lihat di grup kan ada toh.
Nah, hari pertama itu kita bahas mengenai apa? Siapa yang masih ingat? Apa? Oke, hidup kekal dalam Yesus. Yang hari kedua kita bahas apa? Nah, kemudian yang kemarin, Kanesi dan malam ini adalah diutus ke dalam dunia ya. Bapak Ibu, saya iseng-iseng ya, pengen tahu utus itu atau utusan itu apa sih artinya ya. Saya coba lihat dalam kamus itu ada 2 meaning ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Utusan atau disebut sebagai yang diutus itu adalah yang pertama artinya orang yang diutus, ya orang yang diutus. Jadi misalkan seperti yang melayani malam ini kan diutus dari komisi sekolah minggu, ya, yaitu guru-guru sekolah minggu. Nah kemudian yang kedua meaningnya adalah orang yang ditugasi untuk mewakili, masuk juga kan, ya, yang mewakili begitu ya. Nah itu berarti kalau kita berbicara mengenai utusan, berarti yang pertama adalah orang yang diutus atau orang yang mewakili. Nah kalau misalkan Tuhan yang mengutus kita, berarti siapa yang kita mewakili siapa? Mewakili siapa? Mewakili Tuhan kan? Kalau Tuhan mengutus kita, berarti kita mewakili Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu, tema malam ini adalah diutus ke dalam dunia, berarti kita adalah sebagai duta Kristus di tengah dunia. Nah kalau saudara baca Yohanes 17 kan sudah diuraikan beberapa hari ini ya konteksnya. Saya ulangi sedikit ya. Kalau kita baca Yohanes 17 ini adalah kita sudah mencapai satu ending daripada tanda kutip program yang Tuhan Yesus mau berikan untuk murid-muridnya ya. Dan ketika dalam perjalanan menuju kepada Getsemani lalu mereka berbincang dan dalam perbincangan itu dan kemudian sampai di sana lalu Tuhan Yesus mendoakan para muridnya. Dan yang menarik adalah kalau saudara melihat bahwa ini adalah Tuhan sudah tahu bahwa sebentar lagi dia akan naik ke dalam atau ke atas salib itu ya, dia sudah tahu. Nah saudara, dalam proses itulah dia tahu bahwa murid-muridnya ini sebenarnya secara rohani belum siap. Ya, kenapa saya mengatakan belum siap? Karena Tuhan Yesus ketika dalam satu pergumulan dia sedang di dalam kesusahan. Lalu dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius dikatakan dengan harapan bahwa muridnya itu akan mendukung dia. Dengan harapan muridnya itu akan meng-backup dia secara rohani. Tapi yang ternyata diandalkan, apa yang mereka lakukan? Tertidur. Ini mirip kita kan, betul enggak? Kalau disuruh berdoalah dan berjaga-jagalah, kadang-kala kita memilih untuk daripada doa mending tidur ya kan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ada yang tanya saya, Pak kenapa di Rungkut tidak ada doa pagi lagi? Tahu jawabannya apa? Karena saya tanya siapa yang komitmen mau hadir? Tidak ada. Kalaupun hadir judulnya adalah LLG, tahu LLG? Lu lagi, lu lagi. Saya pernah persekutuan doa pagi, itu yang hadir adalah saya dan Aipauve saja. Lalu Aipauve lihat saya, Pak tetap ada persekutuan doa. Ya tetap dong. Jadi wokani nikhanwo gitu ya. Kita kayak dating aja doa pagi itu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang saya berpikir kenapa orang tidak suka doa ya. Kenapa orang tidak mencintai kehidupan berdoa ya. Makanya tidak heran bolak-balik di mimbar ini saya katakan bahwa banyak orang juga jatuh karena apa? Karena dia tidak berdoa begitu ya. Nah kembali ke dalam bagian ini, kalau sudah melihat saudara konteksnya adalah ketika itu Tuhan Yesus ya, yang seperti saya katakan tadi, dia sebenarnya ingin mengutus ya dan sudah terjadi itu. Dan dalam proses setelah dia utus, berarti utusan ini kan harus benar-benar di backup begitu ya. Bukan hanya diutus. Saya jadi ingat waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, waktu kami diutus oleh Saat, ketika itu saya akan masuk ke ladang pelayanan. Saya masih ingat kami yang akan diutus itu berlutut, kemudian dosen kami memegang kepala dan pundak dan mendoakan. Dan salah satu yang membuat saya terharu adalah dosen saya itu mendoakan saya untuk diutus waktu itu ke Kalimantan ya. Nah Bapak Ibu, meaningnya diutus itu dalam sekali saudara ya. Ketika kita diutus bukan saja sebagai debt collector ya, seperti saya ceritakan kemarin ya, bahwa kita diutus bukan saja sebagai utusan dalam hal mengambil sesuatu, tapi juga melakukan segala sesuatu dari yang mengutus itu ya. Makanya saudara kalau kita melihat dalam doa ini, ada 2 hal penting yang kita perlu perhatikan ya. Kalau saudara baca renungan hari ini pasti tahu ya.
Yang pertama adalah kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-15 dan 16 di situ, dalam doanya, kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian ya? Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saya mau tanya, kenapa Tuhan Yesus doa begini? Kalau di bagian akhir dikatakan, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saya mau tanya, Tuhan Yesus dari mana asalnya? Dari bumi apa bukan? Ya bisa disebut dari lahir kan, tapi bisa juga dia dari atas. Tapi kenapa dia menyamakan dirinya dengan muridnya? Mereka bukan dari dunia, apa maksudnya? Ada yang mau menjadi martir sebelah sini? Ingin menjawab meskipun salah tidak apa-apa ya. Kenapa? Kira-kira? Kenapa Tuhan Yesus menyamakan posisinya dengan murid-muridnya? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus ingin mengatakan ketika engkau terima aku, ingat khotbah minggu? Ketika engkau terima aku berarti engkau sedang dikatakan aku datang membawa pedang ya. Aku tidak membawa damai. Artinya ketika Tuhan Yesus itu kita terima dalam hidup kita, maka konsekuensinya adalah saudara, kita akan menghadapi hujatan, bulian, penolakan seperti Tuhan Yesus. Itu berarti saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka firman Tuhan katakan, kita akan ditentang. Ketika kita disebut orang Kristen, kita akan ditolak. Ketika kita disebut orang Kristen, kita akan mengalami banyak penganiayaan. Dan bahkan mungkin saudara pernah mengalaminya ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ketika mereka menjadi murid Kristus, sudah terima Tuhan Yesus, maka derajat mereka menjadi berbeda. Mereka menjadi milik Tuhan, menjadi umat Tuhan sehingga berbeda. Makanya orang Kristen, ya, itu ketika terima Tuhan Yesus, itu sebenarnya dia dimuliakan. Ya, dia mendapat satu status yang baru, ya. Nah karena itu saudara orang Kristen, makanya kenapa di minggu juga saya katakan jadi orang Kristen itu tidak mudah. Seperti akuarium ya, ketika makan diperhatikan. Tadi waktu makan saya diam-diam saya memperhatikan orang ya. Ada yang orang makan itu dari kuahnya dulu. Ada yang makan itu ditiup-tiup dulu. Ada yang tidak langsung ya, langsung dimakan. Kemudian ada yang makan yang tidak enak dulu, sisa terakhir baru dagingnya dimakan. Ada yang datang cuma makan kacang. Dan hanya kacanglah itulah tujuan hidupnya ya. Nama dan tempat disamarkan. Artinya saya perhatikan ada ai yang makan, tapi ada juga ai yang tidak makan ya. Artinya mungkin dia sudah makan ya. Tapi ketika makan pun ada caranya macam-macam ya, masing-masing sendiri. Apalagi di dalam mengikut Tuhan. Makanya saya katakan bahwa ketika kita terima Tuhan Yesus, maka kadang kita menjalani iman kita dengan cara kita masing-masing ya. Ada orang melayani Tuhan dengan cara yang terselubung, tapi ada orang melayani Tuhan dengan cara yang nampak. Dan dua-duanya melayani Tuhan. Ada orang yang melayani Tuhan itu dengan sesuatu yang terekspos. Tapi ada orang juga yang sama sekali tidak mau diekspos. Dan dua-duanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau sudah membaca dalam bagian ini, maka waktu Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya, Tuhan Yesus tahu bahwa mereka itu bukanlah figur yang sangat beriman. Bahwa murid-murid bukanlah figur yang begitu kuat di dalam iman mereka. Makanya Tuhan Yesus menyadari bahwa murid mereka atau muridnya itu sangat mudah jatuh di dalam dosa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengajar ya atau karena dulu background saya adalah seorang guru, jadi saya tahu kalau murid itu misalkan ada 20 murid, oh si A ini kelemahannya apa, si B kelemahannya apa, kita sudah hafal ya. Jadi waktu Tuhan Yesus sedang menaikkan doanya, dia tahu bahwa murid-muridnya adalah orang-orang yang tidak sempurna. Adalah murid-muridnya adalah orang yang lemah di dalam mungkin imannya ke depan.
Tapi saudara, dia mau utus mereka di tengah-tengah dunia. Dan dia tahu bahwa nanti kuasa Tuhan akan dinyatakan melalui mereka. Itulah kenapa saudara ini berbicara mengenai bahwa saudara dan saya adalah seperti murid ini ya. Sadarkah kita bisa kuat sampai sekarang karena ada orang yang mendoakan kita. Ada amin? Ketika saya mendoakan jemaat, lalu saya katakan, ini ibu didoakan loh di persekutuan doa, kemudian di doa saya pribadi, kemudian di doa beberapa orang. Lalu jawabannya adalah, saya kok enggak ngerasa ya. Saya bilang kalau orang didoakan dan tidak merasa, ya itu wajar gitu ya. Karena kan kayak seperti foto kan tidak ada rasa ya. Ketika kita foto ya begitu saja begitu ya. Tapi poin saya adalah saudara, murid ini kemudian dipakai Tuhan ya. Kita membaca bagaimana murid yang imannya itu baru mulai begini. Lalu kemudian dalam proses perjalanannya mereka ketakutan. Waktu Yesus dibunuh atau ketika dia ditangkap murid-muridnya kabur. Bahkan ada orang atau ada bagian Injil yang mencatat bagaimana ada satu murid yang saking takutnya dia lari sampai bajunya copot semua saudara. Saya berpikir saudara ya. Kalau dalam mengikut Tuhan memang kadangkala kita diuji ya. Apakah kita sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan atau tidak. Nah saudara, itulah berarti dalam bagian ini kalau sudah baca selanjutnya. Bahwa dalam bagian ini Tuhan Yesus tahu bahwa ketika percaya Yesus ada tantangan. Dan ketika ada tantangan itu dan tantangan itu akan semakin berat. Apalagi ketika dia sudah naik ke surga, murid-murid akan berjalan sendiri, maka tantangan itu akan lebih berat. Itulah kenapa dia berdoa dan meminta supaya Allah Bapa melindungi para muridnya, supaya mereka tidak jatuh di dalam dosa. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, bisa tidak murid jatuh dalam dosa? Bisa. Itu adalah simbolisasi gambaran daripada saudara dan saya. Bisa tidak setelah kita ditebus oleh Tuhan kita jatuh dalam dosa? Bisa. Kapan kita melakukan dosa? Ya kapan-kapan bisa. Bisa tidak sekarang Anda melakukan dosa? Bisa. Kapan kita bisa menyadari itu dosa? Ya ketika kita sadar bahwa kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh melakukan itu. Misalkan Alkitab katakan sebuah ibadah yang dilakukan tanpa kesungguhan itu pada hakikatnya adalah bahasa lainnya adalah munafik. Munafik bahasa lainnya adalah perbuatan dosa sebenarnya. Itu berarti saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak kali kita harus hati-hati bahwa ketika menjadi murid Tuhan, setiap saat pun kita bisa jatuh dalam dosa. Ya, nah karena itu kita diingatkan di hari pertama untuk kita sungguh-sungguh memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Di hari yang kedua kita diingatkan untuk sungguh-sungguh bagaimana tinggal di dalam Tuhan. Ya. Kemudian pada hari ini kita diingatkan untuk bagaimana kita sungguh-sungguh ketika kita dalam status kita yang baru, kita harus bisa mempertahankan kekudusan hidup kita ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau Anda berpuasa, yang seringkali menjadi pergumulan kita adalah bukan sebenarnya terhadap makanan. Betul? Apa yang paling susah? Nafsu ya. Nafsu emosi. Kalau dengar nafsu jangan langsung pikir negatif ya. Nafsu itu adalah bahasa lain daripada keinginan ya. Di 10 perintah Allah kita sudah belajar itu ya. Bahwa mengingini itu adalah sesuatu yang akhirnya diboncengi oleh iblis ya. Nah kembali lagi yang membuat kita susah menahan itu adalah keinginan kita, nafsu kita ya. Nah lebih mudah bagi kita menahan makan dan minum daripada menahan amarah. Amin. Lebih mudah bagi kita menahan makan dan minum daripada menahan ada misalkan sifat-sifat kita yang terselubung, ada iri, ada dengki, ada pemikiran-pemikiran jahat atau hal-hal negatif yang lewat begitu saja. Itu lebih susah, ya. Nah, karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah kenapa Yesus pertama kali waktu dia mendoakan supaya murid-muridnya bisa dikuatkan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini menarik ya. Kenapa? Karena bukankah kita juga demikian? Kadangkala kita gampang jatuh, makanya kenapa di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 41 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Artinya apa saudara? Kita kerap kali digoda untuk bisa jatuh, digoda untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan. Bahkan dalam proses kita mengikut Tuhan pun itu banyak sekali kita diperhadapkan kepada demikian. Waktu kita melayani kita diperhadapkan juga kepada hal yang demikian. Bahkan waktu kita melakukan hal yang paling rohani pun kita digoda untuk melakukan yang namanya dosa, ya. Nah, godaan daripada setiap orang yang melayani, seperti saya khotbahkan kemarin, adalah ketika dia sukses, ketika dia sudah dipuji-puji, ketika dia berhasil di dalam apa yang dia kerjakan. Godaan terbesarnya adalah untuk jatuh dalam kesombongan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi bahwa kenapa Yesus mendoakan muridnya supaya mereka kuat dalam iman. Karena Tuhan tahu bahwa manusia atau muridnya gampang jatuh di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca sebuah buku menarik ya, karangan dari D.A. Carson ya. Dia nulis begini berkaitan mengenai doa. Dia katakan berlawanan dengan doa Tuhan Yesus, kita justru menghabiskan lebih banyak waktu dalam doa kita untuk mendoakan kesehatan kita. Setuju? Doa enggak tiap hari kesehatan? Doa. Apalagi kalau Anda sudah STW kan. Nah, kalau sudah umur di atas 50, bangun tuh Tuhan, terima kasih, ya, pinggangku tidak sakit, kakiku tidak sakit, ya kan? Nah, kalau yang Lita belum kayaknya, Lita ya. Nah, Lita kalau bangun tidur doa apa? Bersyukur untuk apa? Masih bisa hidup gitu, ya? Oh, oh iya dong, doanya orang Amerika kalau mau tidur itu menarik. Yang kalau diterjemahkan, Tuhan, kuserahkan nyawaku kepada Engkau. Kalau besok aku tidak bangun, aku masuk surga. Pernah ada Bapak Ibu doa demikian? Tidak ya, nah, mulai malam ini doa. Artinya bahwa engkau tidur tuh dengan tenang. Kenapa? Kalau besok tidak bangun, masuk bukan ICU loh ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu berarti kalau kita membaca ini ya, apa yang dikatakan oleh D.A. Carson, dia mengatakan kita lebih banyak fokusnya doakan kesehatan kita, kemudian apa, mengenai proyek-proyek kita. Nah, ini biasanya kerja ya, doakan, kemudian apalagi keputusan-keputusan kita, keuangan kita, keluarga kita, atau bahkan hobi kita. Daripada kita mendoakan tentang bahaya dan ancaman hal jahat yang dimotori iblis di dalam hidup kita. Pernah enggak kita berdoa atau sering enggak kita berdoa, Tuhan lindungi saya dari serangan iblis. Pernah ya? Jarang ya? Palingan kalau kita lagi berantem sama seseorang, Tuhan itu iblis itu Tuhan. Anda sebutkan namanya, iblis betina, iblis jantan. Nah, Bapak Ibu saya mau katakan, kita jarang mendoakan supaya Tuhan itu melindungi kita dari serangan iblis. Alkitab katakan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau singa mengaum-ngaum itu artinya apa? Dia mau main-main sama kita? Enggak yo. Ada seorang kesaksian mungkin kisah lucu lah gitu ya. Ada orang kesasar dalam hutan, lalu kemudian dia berhadapan dengan harimau ya, ketika mau dimakan, lalu dia itu doa, ketika itu harimaunya itu diam lalu menundukkan kepala. Lalu dia mengatakan, wah Tuhan ini bekerja ya, berarti harimau ini tidak makan saya. Ternyata setelah itu dia langsung dimakan oleh harimau itu. Lalu timbul pertanyaan, kenapa harimaunya hening sejenak dan diam? Ternyata jawabannya harimau sedang doa makan saudara ya. Artinya ketika itu dia sedang juga mau menerkam orang itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada ini ya. Seringkali kalau kita berdoa, kita doakan untuk apa yang ada di depan kita saja. Kita tidak pernah atau jarang mendoakan yang akan terjadi kemudian. Tuhan misalkan, saya ini nanti akan kerja di mana atau akan berhadapan dengan apa. Pasti banyak godaan. Nah kita jarang doakan tuh. Ya. Suami istri-istri doakan suaminya yang sering kerja di kota lain ya. Kenapa? Karena banyak ada mince, ada lince, ada macam-macam ya. Nah, kebetulan ada jemaat kita namanya lince ya. Tapi kalau di Manado itu suka ada mince, ada lince ya yang menggoda gitu ya. Kita seringkali tidak mendoakan itu.
Sudah kejadian baru kita doa pengampunan dosa. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, D.A. Carson mengingatkan kita ya, maka kita harus mulai mendoakan. Kenapa? Karena serangan iblis itu selalu ada dan baru tiap hari. Bukan hanya berkat Tuhan baru tiap pagi loh. Serangan iblis itu ada aja caranya, ada caranya. Ya, misalkan apa? Kita yang sudah lama ikut Tuhan, iblis goda kita dengan karakter kita. Yaitu apa? Misalkan ya, saya ambil contoh Pak Sahat. Pak Sahat ini kan sering saya jadikan contoh ya. Karena dia sabar ya. Nah Bapak Ibu, misalkan Pak Sahat ini bergumul dengan satu karakter dia, si aku yang lama. Yaitu emosional misalkan. Ketika dia melayani Tuhan, bisa enggak karakter itu masih ada? Bisa? Tapi bisa enggak dia menutup itu dengan rohani? Dan mengatakan, aku marah karena aku marah di dalam roh. Aku marah tapi rohani kan marahku. Bisa enggak begitu? Ini terjadi di sebuah gereja di Manado, ada pendeta yang menerapkan kalau orang bikin dosa maju ke depan lalu ditampar satu-satu saudara. Ada ibu-ibu yang pulang biru-biru sini. Lalu dilapor polisi dan ditangkap pendetanya. Saya berpikir pendetanya mungkin karena ingin meluapkan emosinya ditampar satu-satu. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Meskipun kita sudah di dalam Tuhan, godaan untuk kita bergumul dengan si aku yang lama ini sangat besar sekali. Ada yang bertanya, Pak, kita harus mengampuni enggak orang yang berselingkuh? Ada yang bertanya. Ada yang menjawab begini, enggak usah. Orang yang berselingkuh diampuni, nanti selingkuh lagi. Kenapa? Karena dia sudah tahu, ya, uang tadi aja diampuni, nanti kalau selingkuh lagi pasti diampuni. Ada yang mengatakan demikian. Tapi ada yang mengatakan, kalau Yesus bisa mengampuni, kenapa kita tidak? Ya, itu salah satu contoh. Dan banyak dosa-dosa lama yang mungkin mengintip kita. Yaitu apa? Bisa enggak orang jadi orang Kristen, dulunya dia suka gosip, ketika percaya Tuhan, gosipnya itu tetap ada. Bisa enggak? Bisa, jangan lihat sebelahnya. Tersinggung nanti, aku tanya ke atas saja. Ada yang mengatakan setelah percaya Tuhan, tambah apa? Tambah mutakhir gosipnya itu. Karena apa? Ada yang bisa didoakan. Nah pakai istilah didoakan itu loh. Mari kita mendoakan. Oh Jeng kita harus doakan ya. Si itu suaminya kabur dengan tetangganya. Loh gosip yang dikemas dengan doa. Bisa enggak? Bisa. Saya masih ingat dulu waktu di saat. Semua rahasia itu biasanya terbocor ketika doa malam. Misalnya satu kamar tuh ada 3 orang. Kita akan saling mendoakan. Nah biasanya kita ini doa sesama rekan kamar kita sudah keep secret, tidak boleh kasih tahu orang. Tapi yang sering kali adalah karena saat itu kan kamarnya nempel-nempel. Nah kamar sebelah itu nguping. Oh itu naksir itu, oh itu pacarnya itu. Akhirnya lewat doa terjadilah apa? Gosip yang menyebar. Bapak Ibu hati-hati ya, iblis sekarang bekerja dengan cara yang lebih canggih. Kalau saya mau cerita banyak sekali, tapi intinya adalah kita pernah enggak mendoakan itu, serangan-serangan iblis yang bertubi-tubi itu. Atau kita lebih banyak fokusnya, Tuhan berkati kesehatanku, Tuhan berkati anakku, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati pelayananku. Kita tidak pernah mendoakan Tuhan, aku ini sebagai guru sekolah minggu, Tuhan kalau aku jatuh nih gimana? Tuhan aku ini pengurus, kalau aku jatuh dalam dosa ini gimana? Tuhan pagari aku supaya aku tidak jatuh kembali dalam dosa. Kalau dulu mungkin aku lemah di dalam dalam hal-hal pornografi atau dalam hal tertentu atau dalam hal kekudusan hidup. Tuhan aku mau berubah dan Tuhan mampukan misalkan. Atau ai-ai mengatakan Tuhan aku dulu tuh suka ngomongin orang, suka ngomong yang jahat atau mengumpat atau memaki. Tuhan engkau basuh mulutku, engkau berikan aku bahasa yang baru. Sehingga berkata dalam mazmur dan puji-pujian bukan umpatan misalkan. Nah itu seringkali kita tidak pernah doakan. Ya, karena itu Bapak Ibu mari kita belajar untuk mendoakan demikian seperti Tuhan Yesus. Nah, lalu saat diutus ke dunia, apa yang menanti kita, yang menggoda kita?
Yang paling utama, yang pertama adalah iblis membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Ya, saya suka perhatikan jemaat ya. Kalau lagi dengar khotbah, semua gini. Tiba-tiba ada orang berdiri ke toilet, matanya semua gini. Saya sering kali ingin ngomong, halo, lihat sini ya. Tapi sering kali kalau ada orang berdiri saja, langsung begini. Gitu ya. Karena manusia gampang distract ya, teralihkan begitu ya. Jadi manusia itu seringkali dibuat tidak fokus pada Tuhan, ya itu yang pertama. Dan itu cara kerja iblis yang luar biasa. Dibuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Dibuat kita ini akhirnya apa? Fokus hanya kepada sesuatu yang tidak penting, ya. Di gereja misalkan ya, dia ada gereja tertentu yang isinya berantem terus, tapi pelayanannya tidak terjalankan dengan baik. Kenapa? Karena iblis membuat kita teralihkan fokusnya, ya tidak pada Tuhan, tapi untuk kepentingan pribadi, kemuliaan manusia, ya. Dan yang kedua, kita digoda untuk apa? Fokus pada dunia dan kemewahannya. Jujur saudara, kita sekarang tuh begitu terpacu untuk menjadi orang kaya. Terpacu untuk menjadi orang sukses. Setuju enggak? Ada di sini yang cita-cita mau jadi orang susah? Tidak ada. Senang enggak dapat menantu orang kaya? Jujur ayai, senang enggak? Senang ya? Nyo, kamu kok sudah pacaran? Tapi ama, ini cucunya Jarum. Oh iya, enggak apa-apa. Nih kamu kok SMP kok sudah pacaran? Ama, tapi ini cucunya Bentul. Oh ya enggak apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Kadangkala kita lebih fokus pada dunia dan kemewahannya. Jangan sampai itu membuat kita akhirnya karena mencari harta benda, karena mengejar kemewahannya, maka kita melupakan Tuhan. Jujur, waktu doa kita berkurang, waktu ibadah kita berkurang, tapi waktu kerja kita bertambah. Namun timbul pertanyaan, kok penghasilannya sama? Betul enggak? Pernah enggak pikir gitu? Aku kerja setengah mati, tapi kok hasilnya sama? Sehingga mengorbankan waktu ibadahku, waktu doaku. Ternyata hasilnya sama. Kalau begitu kan rugi sebenarnya. Ya, kemarin saya lihat di sebuah YouTube, Bill Gates itu diwawancara dalam sebuah podcast. Lalu di akhir dari wawancara itu orang mengumpulkan dana 20.000 US dollar untuk kasih Bill Gates untuk proyek sosialnya. Saya mau tanya, 20.000 bagi Bill Gates itu seperti apa? Seperti duit parkir ya. Lalu orang bertanya, ngapain kasih Bill Gates uang, betul enggak? Harusnya kasih dia sesuatu yang tidak dia miliki begitu ya. Tapi kerap kali orang saudara, saya mau katakan yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah soro. Itu dunia. Kalau kita lihat, di Indonesia ya, pejabat kaya raya. Naik pesawat jet pribadi kemana-mana. Oh saudara, sekarang semua tiarap. Kenapa? Karena ada pemeriksaan ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sementara rakyat kalau kita keluar aja kelihatan mereka susah sekali. Ya, ada orang yang satu kali saya belanja, saya makan di satu tempat di pinggir jalan. Saya bilang, Pak hari ini gimana? Sepi Pak. Loh Bapak gimana? Iya saya kos di sini. Kapan pulang? Ya nanti kalau udah duit baru pulang. Lalu ketika saya kasihkan uang dan saya lebihkan, oh dia senang sekali. Dan aduh semoga Tuhan kasih barokah bagi Bapak gini. Ya, saya amin gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang yang akhirnya terdistracted ke dunia ini, kita diutus harusnya untuk menggarami dunia, lalu kemudian larinya ke mencari kekayaan, maka akhirnya kita tidak fokus kepada Tuhan ya. Dan yang terakhir, tidak setia dalam melakukan kehendak Tuhan. Ya, ini kita digoda untuk tidak setia melakukan kehendak Tuhan ya. Nah, ini hati-hati Saudara. Kehendak Tuhan bagi kita adalah untuk kita bisa menjadi terang dan garam dunia.
Tapi kerap kali kita yang digarami oleh dunia. Jadi hati-hati saudara ya. Nah yang kedua, kalau tadi kita sudah tahu bahwa yang pertama murid itu seringkali bisa jatuh dalam dosa dan lemah, maka Tuhan mendoakan. Yang kedua, Kristus menyadari pentingnya firman Tuhan sebagai dasar kebenaran yang menguduskan. Makanya dia doa dan dalam doanya dia mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saya mau tanya, kata kudus ada berapa kali di sini? Berapa kali? 3 kali. Kalau diulang-ulang penting apa enggak? Penting ya. Kayak istri Anda kan. Pak, ke mall yuk. Hari ini kita kok enggak ke mall. Padahal semua orang ke mall. Penekanannya itu loh. Besok kan tanggal merah. Dan kita harus ke mall. Oh sudah nangkap nih, poinnya adalah besok tanggal merah harus ke mall. Misalkan ya, ini tak buat ekstrim sedikit. Pokoknya yang diulang-ulang itu artinya apa? Katanya wanita itu makhluk yang paling susah ditebak. Ada amin? Kalau ditanya, mau makan apa? Terserah. Dipilihkan sate. Kok sate? Ya kan? Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan hati-hati ya, bahwa kenapa Tuhan Yesus mengatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kemudian firman-Mu adalah kebenaran. Dan diulang-ulang kudus, kudus, kudus. Karena kecenderungan kalau manusia itu di poin yang pertama tadi muridnya gampang untuk jatuh. Maka itu berarti gampang untuk tidak kudus. Kalau tidak kudus berarti apa saudara? Mereka telah melenceng daripada apa yang Tuhan mau lakukan, yaitu utusan itu harus menjaga kekudusan. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu berarti dalam bagian ini Kristus ingin mengingatkan ya, gimana caranya? Ya mau tidak mau lewat firman Tuhan, dikuduskan lewat firman Tuhan. Artinya bahwa kalau orang itu sebagai utusan diutus ke dalam dunia, dia jangan menggunakan filsafat sebagai pegangan, nasihat ya sebagai pegangan, tapi firman Tuhan haruslah menjadi dasar kebenaran bagi dia. Contoh misalkan ya, ada orang mengatakan A, ada orang mengatakan B. Nah, maka kita cari firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Dan kalau kita bingung, kita konsultasi sama hamba Tuhan atau kita berdiskusi dengan teman-teman kita yang rohaninya lebih tinggi. Supaya apa? Kita bisa tahu bahwa apa yang kita lakukan ini benar apa enggak ya. Satu kali saya pernah ditanya seorang jemaat, Pak, saya ditawarin untuk buka jual beli rokok. Menurut Bapak gimana? Saya mau tanya saudara, orang yang tanya ini tahu enggak bahwa rokok itu dalam ajaran kekristenan itu ada sedikit bermasalah. Tahu enggak kira-kira? Di bungkusnya aja ditulis apa? Merokok dapat merusak kesehatan. Ada gambar orang bolong di sininya, betul enggak? Tapi enggak pengaruh ya, orang tetap merokok, betul enggak? Ajaib Indonesia ya. Bahkan ada gambar tengkorak di situ, tetap laris begitu ya. Tapi poin saya adalah Bapak ini tanya, bukan sebenarnya karena ketidaktahuannya, tapi ingin apa? Konfirmasi. Kalau saya mengatakan, oh tidak apa-apa, bagus. Langsung perkataan saya diambil dan itu dia akan membuat dia tenang secara batin. Persembahannya besar loh Bapak itu. Ya. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan poinnya adalah apakah dia mau sungguh-sungguh taat firman Tuhan yang menguduskan hidupnya. Firman Tuhan ingin mengatakan bahwa kerap kali kita digoda untuk tidak kudus, jatuh dalam dosa. Makanya saudara, kuduskanlah mereka. Itu perkataan awal yang Tuhan Yesus mau katakan. Ya. Nah mengapa? Sebab firman Tuhan dikatakan adalah dasar kebenaran. Ya. Apapun yang terjadi dengan dunia ini, dasar kita adalah firman Tuhan. Ya, makanya kenapa orang yang hanya menjadikan firman Tuhan sebagai dasar, ya akan bisa hidup dalam kebenaran, gitu ya.
Nah, dan hasil akhirnya adalah orang akan semakin dikuduskan. Contoh misalkan ya, hari ini firman Tuhannya mengenai jagalah lidah. Gampang apa susah jaga lidah? Dalam 10 perintah, jangan bersaksi dusta. Definisi bersaksi dusta adalah mengatakan separuh kebenaran itu sudah dusta. Ya, misalkan saya tanya ya, hari ini makan apa? Oke, enak apa tidak? Enak. Bisa enggak orang bilang enggak enak? Salah enggak dia bilang tidak enak? Berarti bisa enak, bisa tidak enak, betul? Tapi mayoritas bilang enak. Kalau enggak ada dikasih lagi loh. Tapi memang enak, ya. Artinya apa saudara? Kadangkala manusia bisa mengatakan yang di lain sisi kelihatan benar, tapi di lain sisi kelihatan tidak benar. Nah, definisi bohong adalah mengatakan sesuatu yang separuh benar, separuh tidak benar. Yang sering kali kita lakukan adalah waktu kita berkunjung ke rumah orang dan ditawari, ayo silakan makan. Kita langsung mengatakan apa? Saya sudah, pada perutnya krok. Dan kita sering berbohong. Atau sebagai mama, waktu kita dalam kesusahan. Anak kita mengatakan, mama sedih ya? Enggak, pada air matanya sudah di sini. Banyak kali kita berbohong. Atau sebagai seorang ayah, ya, kita menyembunyikan kesusahan kita di mata anak-anak dan istri kita. Setiap kali kita pulang, wah kita menampilkan sosok yang kuat, tangguh. Dan kita tidak pernah ngomong masalah duit di rumah. Kenapa? Karena kita tidak mau mereka itu sedih. Tapi dalam kesendirian kita, mungkin kita stres, gimana caranya menghidupi keluarga kita. Gimana caranya mencari nafkah di tengah kondisi yang sulit ini. Nah, firman Tuhan mengingatkan, kalau kita tidak mengandalkan firman Tuhan, kita tidak mungkin hidup dalam kekudusan. Ya, oke, sekarang lihat sebelahnya dan katakan, kalau tidak hidup dalam firman, tidak mungkin kudus. Silakan. Ya, ayo Cinda, jangan keraskan hatimu. Cinda disuruh mengeraskan hati ya. Oke, sekali lagi, kalau tidak bersandar firman, kita tidak mungkin hidup kudus. 1, 2, 3. Kalau tidak bersandar firman, tidak akan hidup kudus. Karena yang lain ngajarinnya kudus semua. Inilah yang mengajarkan kekudusan. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang murid itu Tuhan pengen mereka itu bukan saja diutus, tapi mereka bisa sampai pada akhirnya itu bisa mempertahankan kekudusan. Karena itu kitalah utusan itu sebenarnya ya di tengah dunia ini. Tuhan sedang mengutus kita di tengah dunia dan Tuhan ingin kita untuk menjaga kekudusan itu ya. Dengan apa? Dengan berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran ini selalu menyakitkan, betul enggak? Kalau kita tanya orang, aku tambah gendut apa enggak? Misalkan ya, kita tanya ya, guyu. Kita langsung apa? Kita tanya, mama tambah gemuk apa enggak? Anaknya bingung mau jawab apa. Mama kok tambah lemu? Segena matamu sih enggak beres. Ada yang begitu toh? Atau apa ya? Mau yang jujur apa enggak? Itu kan old fashion banget ya. Tapi poin saya adalah saudara, kalau kita mau bercermin dengan firman Tuhan, berarti harus siap untuk apa? Sakit ya. Dibentuk itu kan sakit, betul enggak? Dibentuk tuh sakit. Satu kali saya menasihati anak saya ya, udah lama sekali. Saya bilang sudah malam jangan nonton TV. Lalu dia masuk ke kamar dan tidur. Saya nonton TV saudara. Terus diam-diam dia keluar. Papi nonton. Lalu akhirnya iya ya saya ini kok melanggar. Akhirnya tak matikan TV-nya. Itu dulu waktu anak-anak masih kecil. Nah kadang-kala saudara mudah bagi kita untuk menetapkan standar. Tapi sebenarnya kadang-kala kita tidak menghidupi standar itu. Ya. Kadang-kala kemarin ada yang cerita ya, saya ngajarin anak ya, ketika anak itu salah dibentak-bentak, terus anaknya bilang gantian, aku sing ngomong, mama sing nulis.
Mama stres, loh kok mama jadi iya gantian loh. Nah itu tidak mudah saudara. Jadi kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh fair ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus menghidupi firman Tuhan? Yang pertama, karena firman Tuhan itu disebutkan ya di dalam bagian firman Tuhan Ibrani ya pasal 12 adalah seperti pedang yang bermata dua. Pedang bermata dua itu artinya dia itu benar-benar sanggup ya membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Artinya bisa membuat kita itu tercelik gitu ya. Firman Tuhan itu menerobos jauh. Kalau pedang bermata dua itu artinya apa? Itu adalah fungsinya untuk menusuk kalau mata dua itu ya. Jadi ketika ditusuk dia akan tembus ya. Nah Bapak Ibu kalau Anda punya golok untuk cacah daging gitu ya. Kalau engkau nusuk pakai itu sampai besok pun tidak akan tembus. Karena fungsinya bukan untuk nusuk ya. Tapi di sini disebutkan pedang bermata dua yang dua matanya. Dan kalau ditusuk itu tembus. Artinya apa saudara? Firman itu kerap kali bukan saja mengoreksi yang mendengar, juga yang menyampaikan. Ya, firman Tuhan itu untuk semua, bukan hanya satu arah. Artinya bahwa firman Tuhan itu sanggup untuk memberikan pengertian bagi manusia. Makanya tidak heran firman Tuhan atau suku-suku terasing yang diinjili kemudian berkembang menjadi punya peradaban. Karena firman Tuhan itu mencelikkan. Ya. Terus yang kedua, mengapa kita harus menghidupi firman Tuhan dikatakan karena di dalam Mazmur pasal 1 ayat 3 mengatakan orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan bahkan terjemahan lainnya adalah sepanjang tahun itu dia menghasilkan. Artinya apa saudara? Orang yang sungguh-sungguh merenungkan firman itu hidupnya akan bisa menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Karena tujuan akhir manusia diciptakan adalah untuk menghasilkan buah. Bukan hanya untuk nampak rimbun, bukan hanya nampak kokoh pohon itu, tapi mempunyai buah begitu ya. Nah oleh karena itu mengapa kita harus menghidupi firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu kalau kita hidupi akan menghasilkan buah. Baru yang terakhir, kenapa kita harus menghidupi firman Tuhan? Dalam Roma ya pasal 1 ayat 16 mengatakan bahwa Injil atau firman Tuhan itu adalah kekuatan ya, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Dengan firman Tuhan itu kita bisa mengenal Allah itu, bisa tahu dalam kegelapan menuju kepada terang. Artinya firman itu penuh kuasa, firman itu luar biasa, makanya jangan menyebut firman itu sembarangan ya. Jangan gaya guyonan dan lain sebagainya ya. Nah karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, itu salah satu fungsi utamanya ya. Jadi saudara, kalau kita mengerti kebenaran ini, mari kita menghidupi firman Tuhan. Meskipun kadang-kala tidak mudah ya menghidupi firman Tuhan itu ya. Sebagai penutup, nah ayat 18 di situ dikatakan sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sekarang coba ganti namamu masing-masing. Nah, saya mulai dari siapa? Lita dulu dah ya. Coba Lita baca 1, 2, 3. Sama. Iya. Utus siapa? Lita, bukan Meing. Inilah Lita, utuslah Meing. Jemaat kan pinter ya. Wah tergerak nangis-nangis, Tuhan ini aku. Tapi utuslah dia ke Afrika gitu ya. Nah semua dalam hati sebut namamu ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus ke dalam dunia. Ya, sekarang secara diam-diam baca sendiri, ganti namanya mereka itu dengan namamu. Apa perasaanmu? Kalau saudara mengatakan biasa saja, bertobatlah. Karena ini kalimat pengutusan loh. Waktu orang diutus, itu ibaratnya kalau pemerintahan tuh dokter itu kalau diutus, itu ada surat tugasnya, resmi. Jadi kalau di sini sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus misalkan ya, Sulaiman.
ke dalam dunia. Wah, itu ada misi yang harus diemban. Berarti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam perenungan hari yang terakhir ini, setelah kau dengar selama 4 hari, maka timbul pada satu kesimpulan. Yang pertama, engkau sudah diutus. Yang kedua, engkau sudah berada di tengah-tengah dunia. Yang ketiga, andalkanlah firman Tuhan sebagai dasar kebenaran. Sehingga engkau bisa sungguh-sungguh selalu mempertahankan fokusmu kepada Tuhan. Bukan kepada dunia, bukan kepada harta kekayaan, bukan kepada kepentingan pribadi. Tapi fokus hidup kita kepada Tuhan. Ya, oke, mari kita bangkit berdiri. Saya mengajak saudara untuk ambil waktu sejenak. Berdoa bagi saudara. Berdoalah jika selama ini engkau tidak menyadari bahwa engkau adalah utusan. Dan mungkin hidupmu tidak engkau pakai sungguh-sungguh untuk menjadi utusan. Maka mintalah pengampunan dari Tuhan. Jika melalui hidupmu orang jatuh dalam dosa, jika melalui hidupmu menjadi batu sandungan, jika melalui hidupmu nama Tuhan tidak dipermuliakan, mintalah ampun kepada Tuhan. Tapi jika engkau sudah melakukan itu, mintalah kekuatan Tuhan. Supaya Tuhan benar-benar memakai saudara. Tatkala sudah diutus di tengah-tengah dunia, saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita angkat pujian kemurahan Tuhan sebagai doa kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Saudara, oleh karena kemurahan Tuhan saja, Anda bisa ada sampai hari ini. Engkau telah diutus ke dalam dunia, jadilah berkat. Dan jika kita mulai kehilangan fokus ini, berdoalah. Semoga Tuhan mengembalikan fokus kita untuk sungguh-sungguh hidup bagi Kristus dan demi kemuliaan Kristus saja. Mari kita berdoa secara pribadi di dalam hati kita. Supaya lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita sungguh-sungguh mau bertekad, Tuhan, aku seperti murid yang mudah jatuh dalam dosa. Tuhan, aku memohonkan belas kasihan-Mu supaya aku sungguh-sungguh bisa melakukan firman Tuhan. Sehingga dengan firman Tuhan itu membawa aku ke jalan kebenaran. Berdoalah. Mari kita ambil waktu sejenak.
oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Bapa di surga, Engkau tahu hati kami, Engkau tilik hati kami ya Tuhan. Tuhan, kami tidak lebih baik dari para murid, kami sering jatuh dalam dosa. Karena itu Tuhan, kami memohonkan belas kasihan-Mu. Tuhan, kami tidak lebih dari murid karena kami susah untuk menghidupi firman dan menjadikan firman sebagai dasar kebenaran kami. Tuhan, ampuni kami. Lewat pekerjaan kerap kali kami juga jatuh. Lewat pergaulan kadang-kali kami juga jatuh. Tuhan, ampuni kami jika fokus kami mulai beralih dari Engkau. Kami mulai menganggap pelayanan pekerjaan Tuhan ke gereja sebagai sesuatu yang membebani kami. Ampuni kami Tuhan. Atau bahkan tadi pun sebelum kami berangkat, kami setengah terpaksa untuk hadir. Tuhan, ampuni kami jika kami mulai menganggap yang lain lebih penting. Firman-Mu mengingatkan kepada kami malam ini. Jadikanlah Yesus yang utama. Maka hidup kami sungguh-sungguh akan diberkati oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan, meteraikan firman-Mu dan berkatilah setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, sesi selanjutnya adalah testimoni atau kesaksian ya.